Ya, sebelum duduk Bapak Ibu sekalian, minggu lalu ada tamu dari GBI Gilgal Jakarta dan mereka melihat anak-anak sekolah minggu bermain musik, mereka bilang luar biasa. Jadi ada baiknya kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagi pencinta sepak bola, kalau kita tahu Liverpool itu adalah kombinasi pemain senior dan junior. Inilah dia yang mana hari ini Liverpool menang 4-2 atas Tottenham Hotspur ya. Jangan tepuk tangan untuk Liverpool. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Senang sekali sore hari ini boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita dengar firman Tuhan, di tengah-tengah kita ada kerabat dekat dari saudara kita Gerson, yaitu orang tua daripada Mika, Bapak Bakhtiar, kemudian ada Ibu Aicin dan adiknya Mika yaitu Maureen. Dengan hormat saya minta untuk bangkit berdiri Pak Bakhtiar, istri dan adiknya Mika ya. Baik, ini adalah pengusaha yang diberkati oleh Tuhan. Saya sangat senang kalau melihat orang-orang diberkati oleh Tuhan pada hari Minggu cari Tuhan. Ya, tadi sempat ngobrol sedikit, hari ini beliau ibadah yang kedua kalinya. Ya, tadi pagi sudah ibadah di Manhattan dan sore ini datang kembali di tempat ini. Seperti pujian tadi, semua karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema besar gereja ini tahun 2024 adalah tahun penuaian. Dan subtema untuk bulan Mei ini adalah perluas kapasitasmu. Bersama saya ucapkan perluas kapasitasmu. 2, 3, perluas kapasitasmu. Boleh tunjuk kiri kananmu, katakan perluas kapasitasmu. Mari kita baca ayat emas kita untuk bulan ini, yaitu diambil dari kitab Yesaya 54. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi sore hari ini kita membaca 4 ayat saja, nanti sisanya biarlah menjadi tugas dan PR kita masing-masing. Mari kita baca mulai ayat yang pertama bersama-sama, 2, 3. Bersorak-sorailah, lebih keras lagi 2, 3. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekeklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama di sini, ada kata bersorak-sorailah dan bergembiralah. Siapa yang diminta untuk bersorak-sorai dan bergembira adalah orang-orang yang mandul. Ingat, setiap katalah di akhir sebuah kalimat itu adalah perintah Tuhan. Ya, kalau kita melakukan firman Tuhan, Alkitab bilang kita akan berbahagia. Alkitab bilang kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan diberkati. Tetapi yang aneh, maaf sekali lagi maaf, ini orang yang mandul disuruh bersorak-sorai. Ingat, ini kitab Yesaya ditulis 700 tahun sebelum perjanjian baru. Pada zaman itu mandul, sekali lagi maaf, itu adalah sebuah aib. Beda dengan zaman sekarang ya. Saya membaca artikel, ada pasangan-pasangan muda yang sengaja setelah mereka menikah, mereka komitmen tidak kepingin punya anak. Beberapa negara modern juga begitu. Mereka menikah, mereka tidak kepingin punya anak. Ini beda. Ya, tapi pada zaman ditulisnya kitab Yesaya, mandul itu adalah sebuah aib, sebuah keadaan yang sangat memalukan. Tetapi lihat Bapak Ibu sekalian dari ayat yang pertama, mengapa Tuhan memerintahkan
kepada umatnya untuk bersorak-sorai dan bergembira. Dalam kitab Ratapan dijelaskan begini, bahwa tidak selama-lamanya ratapanmu itu akan engkau hidupi. Ratapan ada waktunya akan berubah menjadi tari-tarian. Air mata duka citamu akan menjadi air mata sukacita. Saya tidak tahu keadaan kita di bulan ini atau di tahun ini atau keadaan kita saat ini seperti apa. Mungkin kita dalam keadaan malu, dalam keadaan kepala kita tertunduk atau di dalam hati kita tidak punya pede, tidak punya kepercayaan diri. Dengar, tahun ini adalah tahun penuaian. Amin. Tuhan mau kita memperluas kapasitas kita. Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang bukanlah tahun yang baik. Kita lihat apa yang terjadi dengan perang antara Ukraina dan Rusia. Kemudian sekarang terjadi kegentingan di daerah Timur Tengah. Saya sempat ngobrol dengan istri saya dan juga kepada beberapa rekan. Saya bilang begini, aduh sayang banget ya, duit triliunan US dollar, ya bukan ratusan, bukan miliaran, tapi triliunan US dollar dikirim ke luar negeri untuk membantu membiayai perang. Kan alangkah baiknya kalau dipakai di dalam negeri, di Amerika Serikat untuk kesejahteraan Amerika. Maka itu buat kita Bapak Ibu sekalian, kita penting untuk selalu berdoa buat kesejahteraan kota dan negeri di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Karena kesejahteraannya kata Alkitab itu juga merupakan kesejahteraan kita. Nah, para ahli bilang begini Bapak Ibu sekalian, karena situasi yang seperti itu cepat lambat akan terjadi suatu keadaan yang amat sangat tidak baik di Amerika Serikat dan tentu ini akan berdampak ke seluruh dunia. Tetapi luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Waktu tema-tema khotbah ini disusun untuk BMC ini, itu belum terjadi yang namanya krisis di Timur Tengah. Ya, ini adalah hasil perenungan dan doa apa yang Tuhan mau kerjakan atas jemaat Tuhan yang ada di BMC New York, Philadelphia, dan Colorado dan semua anak-anak Tuhan. Ingat, Tuhan mau keadaan kita hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin dan keadaan kita di hari-hari yang akan datang itu jauh lebih baik daripada hari ini. Kita ingat peristiwa orang-orang Israel pada zaman Yusuf dan Fir'aun. Tuhan sudah berbicara dengan jelas melalui Yusuf bahwa akan ada krisis yang begitu hebat di Mesir. 7 tahun kelaparan. Maka itu perlu bersiap-siap seluruh penduduk yang ada di Mesir. Seperti hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sebelum krisis yang hebat itu datang, kita perlu bersiap-siap. Amin. Saya ini orang yang sangat percaya dengan ramalan cuaca. Tapi saya nggak pernah percaya dengan ramalan sepak bola. Ya, sebelum keluar rumah, sehari sebelumnya dan sejam sebelumnya, saya selalu melihat ramalan cuaca. Seperti hari ini, sore hari ini, saya tahu jam berapa turun hujan dan jam berapa akan selesai. Maka itu saya datang ke gereja ini, selain pakai pakaian ini, saya juga pakai jas hujan. Sedia jas hujan sebelum kehujanan. Ya.
Nah, Tuhan mau Bapak Ibu sekalian, Dia adalah Tuhan di atas segala krisis. Krisis apapun boleh terjadi Bapak Ibu sekalian, tetapi seperti Israel, orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, waktu krisis yang hebat itu terjadi atas Mesir, Israel dan sanak keluarganya dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa di tanah Goshen yang sedang mengalami krisis. Goshen ada di tengah-tengah Mesir. Hari ini Goshen itu ada di dalam hadirat Tuhan. Kita ingat nabi besar yang namanya Elia. Karena dosa daripada Ahab, maka Israel dikutuk oleh Tuhan. Sehingga tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Kekeringan terjadi di mana-mana. Kelaparan terjadi di mana-mana. Tetapi lihat, Elia dipelihara oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Melalui burung gagak. Dan bahkan janda Sarfat, janda yang hampir mati itu Bapak Ibu sekalian. Karena cuman punya tepung segenggam dan minyak sedikit di dalam buli-buli, setelah mereka mengolahnya menjadi roti, mereka memakannya dan setelah itu mereka akan mati. Tetapi ketika mereka hidup dalam ketaatan, Tuhan pelihara sampai krisis itu berlalu. Amin. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan berbicara kepada kita untuk kita mau mempersiapkan diri dengan cara memperluas kapasitas kita. Mari kita lihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dari Yesaya 54 ini, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayo ayat 3 dan 4 kita baca bersama-sama. Nanti ada kata engkau atau kamu, kita ganti dengan kata saya. Sambil dengan penuh kepercayaan kita tepuk-tepuk dada kita. Tapi jangan keras-keras supaya tidak terbatu-batu. Amin. Ayat yang ketiga, 2, 3. Sebab saya akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Maksudnya bukan semakin gendut. Selanjutnya 2, 3. Keturunan saya akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ayat yang keempat, 2, 3. Janganlah takut sebab saya tidak akan mendapat malu. Ulangi 2, 3. Janganlah takut sebab saya tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab saya tidak akan tersipu-sipu. Sebab saya akan melupakan malu keremajaan saya dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaan saya. Perluasan atau memperluas kapasitas tujuannya agar supaya dapat menampung lebih banyak. Alkitab bilang begini, kekayaan bangsa-bangsa akan diperintahkan untuk datang ke dalam hidup kita. Bahkan Alkitab berkata, kita yang mencintai dan mengasihi Tuhan akan menghisap susu kerajaan-kerajaan. Gedung diperluas, kantor-kantor diperluas, sekolah-sekolah diperluas, rumah sakit diperluas. Maaf, beberapa
stadion sepak bola di Inggris juga diperluas. Kenapa? Supaya bisa menampung orang lebih banyak lagi. Jaringan diperluas, jaringan internet, jaringan telepon, dan jaringan transportasi agar bisa menampung lebih banyak pelanggan atau pengguna. Kemudian produksi kapasitasnya diperbesar supaya lebih banyak lagi barang dihasilkan dan lebih banyak lagi masyarakat yang dapat menikmati hasil produksi itu. Layanan publik diperluas seperti layanan kesehatan, layanan keamanan dan lain sebagainya. Dan mestinya di Manhattan, New York, lahan parkir harus diperluas supaya kita yang mau main ke Manhattan gak kesulitan parkir, ya. Dulu waktu zamannya Netflix, waktu saya ngobrol dengan keluarga di Indonesia dan juga teman-teman di Indonesia, tanda petik mereka iri.com. Mereka bilang gini, enak ya, di Amerika ada Netflix, bayarnya berapa? Saya bilang, saya enggak bayar. Kok bisa? Ya nunut, katanya itu kalau langganan $10 bisa boleh 3 atau 4 orang. Ya saya kurang jelas karena enggak bayar, sampai hari ini juga enggak bayar ya. Nunut. Mereka bilang enak banget, enggak ada di Indonesia. Tapi hari ini gara-gara ada perluasan, orang-orang Indonesia dapat menikmati Netflix. Bahkan dari keluarga dan teman-teman di Indonesia, Pastor, udah lihat belum film itu? Film apa? Cek toko sebelah katanya. Kemudian juga ada film tuh di Netflix yang kemudian syutingnya di Queens, New York ini ya. Pastor, udah lihat belum Ali dan Ratu-Ratu Queen? Mereka lebih tahu, lebih duluan tahu. Karena mereka suka nonton film, sedangkan saya suka nonton khotbah. Kemudian yang sekarang teman-teman Indonesia, keluarga Indonesia masih iri, yaitu tentang Amazon. Ya, sayang Amazon belum nyampe Indonesia. Jadi teman-teman kalau di Indonesia belanja, dia bilang gini, Pastor, titip ya, pinjem alamatnya. Mereka belanja, dikirim ke alamat saya. Tapi bukan untuk saya, cuma dititipin aja. Tapi saya teringat sama Amazon, Bapak Ibu sekalian. Dulu di Amazon cuma beli barang-barang tertentu. Tapi gara-gara kapasitasnya diperbesar dan diperluas, hari ini kita bisa beli di Amazon itu brokoli, sayur mayur Bapak Ibu sekalian. Dulu kan cuma barang-barang tertentu. Itu semua karena perluasan. Kalau kita, maaf nih, yang belum pernah lewat LaGuardia, memakai airport LaGuardia. Aduh, airport LaGuardia itu keren banget Bapak Ibu sekalian ya. Beberapa kali saya terbang melalui airport LaGuardia. Di dalamnya ada air mancur, mirip seperti yang di Jewel di Singapura itu. Juga permainan warna-warni dan kemudian dikelilingi oleh restoran-restoran yang wow begitu ya. Itu akibat apa? Akibat airport LaGuardia diperbesar, diperluas kapasitasnya. Sehingga dapat menampung penumpang lebih banyak lagi. Dan sekarang jangan coba-coba
ke JFK ya, kecuali yang internasional. Kalau domestik usahakan pakai LaGuardia saja. Kenapa? Di JFK macetnya ampun Bapak Ibu sekalian. Karena sekarang sedang diperbaiki semuanya, diperluas kapasitasnya. Waktu diperluas kapasitas itu enggak enak. Berantakan Bapak Ibu sekalian. Nah, mengapa Tuhan mau kapasitas kita diperluas? Seperti tadi sudah saya sampaikan, yaitu Tuhan mau kita diberkati lebih lagi. Alkitab berkata, terjadilah seperti apa yang engkau imani, seperti yang engkau percayai. Sebelum Yesaya 54, ada Yesaya 53. Nah, Yesaya 53, satu pasal sebelum Yesaya 54 tadi, itu berbicara tentang kasih Kristus. Tentang kematiannya di atas kayu salib. Dikatakan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung sakit penyakit kita. Yesus mati di atas kayu salib itu untuk menanggung kesengsaraan kita. Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita pikul karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita, karena kesesatan kita. Maka itu buat setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan dan kita hidup takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Satu hal yang harus kita imani, tidak ada lagi kutuk di atas kepala kita. Yang ada adalah open heaven. Surga yang terbuka. Amen. Bukan karena kita. Seperti pujian tadi. Karena anugerah. Karena anugerah. Karena anugerah. Bukan karena usaha kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu tahu siapa kita ini. Kita ini adalah ciptaannya yang paling agung dan yang paling mulia. Alkitab bilang pengorbanannya di atas kayu salib itu tidak akan dibiarkan menjadi sia-sia. Tuhan mau setiap kita. Dia nggak pandang kita dari suku bangsa apa, warna kulit kita apa, pendidikan kita apa. Semuanya penting dan berharga di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan mau kita diberkati lebih daripada tahun-tahun yang lampau. Perluas kapasitasmu. Tuhan mau supaya setiap kita jangan pernah puas dengan keadaan status quo. Artinya, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sehingga kita sampai pada titik hari ini, kita memang dilarang keras untuk ngomel, kita dilarang keras untuk bersungut-sungut. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Kita harus keluar dari status quo itu. Kita harus keluar dari zona nyaman itu. Karena ada yang lebih baik, jauh lebih baik yang ada di depan kita.
Jadi jangan pernah puas dengan yang namanya status quo. Yesaya 54 ayat 20, ayat 2 dan 3 tadi, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada kata lahnya. 5 di satu ayat. Ini perintah Tuhan yang meskipun lahnya tidak perlu diulang, itu sudah penting. Apalagi ini sampai 5 kali dikatakan lah. Jadi ini perlu perhatian yang serius daripada kita. Karena Tuhan mau setiap kita menyadari untuk memperluas kapasitas itu adalah hal yang sangat penting. Kalau tidak, nanti berkat Tuhan 10 liter datang ke dalam hidup kita, tapi kapasitasnya cuma 1 liter, yang 9 liter terbuang dengan cuma-cuma, Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ketiga, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Jadi memperluas kapasitas itu adalah perintah Tuhan dan ada 2 alasan. Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk memperluas kapasitas kita. Ada berapa alasan, saudara? Ada berapa? Ya, tolong kasih tahu kiri kanannya. Dengerin tuh, ada 2 alasan. Coba kasih tahu dulu kiri kananmu ya. Ada 2 alasan mengapa Tuhan memberikan perintah kepada kita agar supaya kita memperluas kapasitas kita. Yang pertama, akan ada panen yang besar. Karena tahun ini adalah tahun penuaian. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk menerima tuaian itu. Panen yang besar itu selain berkat secara materi dan jasmani, juga akan berupa panen jiwa-jiwa. Dikatakan tadi bangsa-bangsa akan menjadi milik pusaka kita. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk memperluas kapasitas kita. Karena Tuhan mau kita menjadi garam dan terang dunia. Yesus sendiri sudah mengatakannya dalam Alkitab Perjanjian Baru. Tuhan mau memakai hidup setiap kita. Sehingga orang-orang ketemu dengan kita, mereka boleh melihat Kristus terpancar dari hidup kita. Karena kita menjadi garam dan terang. Tuhan mau buah-buah roh yang ditulis di dalam kitab Galatia itu keluar dari hidup kita. Sehingga orang bisa melihat kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekarang bagaimana cara memperluas kapasitas kita? Yang pertama, kita harus mengakui keterbatasan kita. Sekali lagi, bagaimana cara memperluas kapasitas kita? Maka yang pertama kita harus mengakui keterbatasan kita. Mazmur 103
ayat yang ke-14, Mazmur 103 ini ditulis oleh Daud. Tidak semua Mazmur ditulis oleh Daud. Misalnya Mazmur 90, itu Mazmur yang terkenal, itu ditulis oleh Musa. Nah, Mazmur 103 ini ditulis oleh Daud dan ayat yang ke-14 berkata, sebab Dia, Tuhan sendiri tahu apa kita. Dia atau Tuhan ingat bahwa kita ini apa? Debu. Kita ini debu. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, debu kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah yang menciptakannya. Dalam bahasa Arabnya, innalillahi wa inna ilahi rojiun. Kenapa ketawa? Memang itu terjemahan aslinya dari kitab Pengkhotbah itu. Debu akan kembali ke tanah dan roh akan kembali kepada Tuhan yang menciptakan. Jadi kalau di sini ada yang pententang-pententeng, tolong orang yang di sebelahnya ngasih tahu, ingat kamu itu debu. Bahkan Yesaya 40 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, ini sadis banget ayat ini. Yesaya 40 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 berkata begini. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Bukan sebagian, tapi seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Ketika kita menyadari bahwa kita ini cuma debu, semaraknya seperti bunga rumput. Orang-orang yang begini, mereka pasti mengandalkan Tuhan. Kita ini nothing, Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini kita menjadi something, memang ada usaha kita. Tapi tanpa campur tangan Tuhan, kita nggak bisa jadi something. Kita itu nobody, karena cuma debu. Tapi karena Tuhan, kita bisa menjadi somebody. Maka itu biarlah di tahun 2024 setiap umat Tuhan kita yang ada di tempat ini. Ketika menyadari siapa diri kita. Di setiap musim kehidupan kita. Kita harus terus menerus senantiasa selalu mengandalkan Tuhan. Alkitab berkata, kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita akan seperti semak belukar. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati Tuhan. Amin. Orang yang menyadari bahwa dirinya cuma debu dan tanah. Nabi Yeremia pernah disuruh ke tempat tukang periuk. Di tempat tukang periuk, Nabi Yeremia melihat tukang periuk lagi mainan tanah. Ya, tanah itu diulek-ulek, dibentuk menjadi periuk. Ketika periuk itu kelihatan kurang bagus, maka periuk itu dipecahkan, diremukkan lagi. Tujuannya apa? Dibentuk supaya nanti menjadi bejana tanah liat, menjadi periuk yang istimewa. Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah debu dan tanah,
Maka itu waktu dibentuk, waktu diproses, sakit, tidak enak, jangan marah. Amin. Beberapa pakar motivasi ya yang pernah bicara di tempat ini, salah satunya Miss Mary Riana. Beliau berkata, jalani prosesnya. Amin. Kalau hari ini kita sedang diproses oleh Tuhan, kita harus sadar, iya, aku ini cuman debu dan tanah yang ada di tangan tukang priuk yang sedang dibentuk agar kapasitasku lebih besar dan lebih besar, agar aku dapat menampung berkat-berkat Tuhan dan juga agar hidupku dapat memberkati banyak orang, bahkan memberkati bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa itu mengenal Tuhan. Hari ini kita ada di kota New York, bukan satu kebetulan. Hampir 200 bangsa ada di kota ini. Dan salah satu pejabat di PBB itu adalah Bapak Brigadir Jenderal Felix Tobing, ya, saudara kita yang ada di tengah ini. Tuhan mau pakai bukan hanya Bapak Felix Tobing, tapi juga Tuhan mau pakai setiap kita yang ada di kota ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi bukan kebetulan Bapak Ibu ada di kota ini. Seperti Pak Felix, kita sudah mendengarkan kesaksiannya beberapa waktu yang lalu. Bagaimana kemudian beliau dicabut dari Prancis. Ya, memang waktu dibentuk, kok aku nih belum genap di Prancis, kok disuruh pulang ke Indonesia. Tapi ternyata sampai di Indonesia pangkatnya dinaikkan menjadi jenderal dan dikirim ke New York. Ibu kota Amerika adalah Washington DC. Ibu kota dunia adalah New York. Ibu kota dunia di mana? Sesat. Ya, tapi di New York lah tempat bangsa-bangsa. Tuhan mau kita menjadi berkat di kota ini. Yang kedua, bagaimana kita bisa memperbesar kapasitas kita. Yang kedua, kita harus pandai memanage waktu. Perlu punya hikmat untuk mengatur prioritas. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan kata pergunakanlah waktu yang ada. Jadi pada awal tadi waktu saya memperkenalkan Bapak Bakhtiar, seorang pengusaha yang sukses diberkati di Indonesia, dan beberapa pengusaha yang berhasil di Indonesia. Kalau mereka vacation, ya, hari Minggu mereka selalu cari gereja. Buat Jenderal Felix Tobing yang amat sangat sibuk, dia punya alasan untuk tidak pergi ke gereja. Tapi beliau dan istri, bahkan dengan anak-anak, mereka cinta Tuhan, melayani Tuhan. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Sebab Matius pasal 6 ayat 33, ayat yang amat sangat terkenal itu, Yesus berkata, carilah terlebih dahulu. Carilah terlebih dahulu. Sebelum cari-cari yang lain, apa yang disuruh cari terlebih dahulu? Yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita hidup butuh uang. Tapi jangan hidup kita bergantung kepada uang. Orang bilang uang itu kakinya 3.
Kita manusia kakinya cuma dua. Kalau kita kejar uang, nggak akan pernah menang Bapak Ibu sekalian. Alangkah baiknya kalau uang itu yang datang mengejar kita. Amin. Kalau uang yang datang mengejar kita pasti dapat dia. Karena kaki kita cuma dua. Alkitab bilang kalau kamu nggak kerja jangan makan. Hai pemalas, kamu harus kerja. Para pemalas harus belajar kepada semut. Tapi engkau kerja dengan kekuatanmu sendiri, tidak atur waktumu sedemikian rupa untuk nomor satukan Tuhan. Engkau mungkin bisa bilang gini, ini semua hasil aku banting tulang dan peras keringat. Ingat Bapak Ibu sekalian, keringat yang kita peras-peras itu juga dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak berikan keringat, kita nggak bisa peras keringat, amin. Tulang itu juga dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak berikan kita tulang, nggak ada yang bisa kita banting-banting. Jadi kita amat sangat membutuhkan Tuhan. Jadi prioritas yang nomor satu untuk mengatur waktu, utamakan Tuhan. Waktu untuk Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Yang kedua, setelah itu atur waktu untuk keluarga. Karena berkat Tuhan itu juga untuk keluarga. Ya, perlu diperhatikan itu waktu-waktu berkualitas dengan anggota keluarga kita. Dan baru yang ketiga seperti yang ditulis oleh Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Maka prioritas yang nomor 3 adalah bekerja, bukan bermain. Dan kemudian prioritas yang keempat dalam mengatur waktu yaitu istirahat dan olahraga yang cukup. Bersama saya ucapkan istirahat dan olahraga yang cukup. 2, 3, istirahat dan olahraga yang cukup. Istirahat boleh tapi jangan kebanyakan, ya kan? Istirahat boleh, istirahat yang cukup. Olahraga harus ya. Ini Ibu Yongki dulu males olahraga. Sampai kakinya, lututnya kena meniskus, robek selaput lututnya. Sehingga perjalanan kami yang sudah terschedule ke Israel, tahun itu kami cancel. Karena selaput lututnya itu robek sehingga jalan berapa lama kemudian akan stuck. Kakinya nggak bisa diajak jalan. Kami bilang begini, makanya kalau sehat, kalau masih bisa jalan, pakailah kaki itu untuk jalan. Coba lihat tuh orang-orang di depan rumah kalau lewat. Mereka nggak bisa jalan, sudah tua belajar jalan. Kenapa mereka sudah tua belajar jalan? Karena waktu mereka masih bisa jalan, kakinya nggak pernah dipakai untuk jalan. Sadar Bu Yongki ini. Dan dia semangat untuk olahraga. Saya bilang begini, statusmu boleh nenek-nenek. Tapi kamu harus lincah seperti noni-noni. Tuhan bilang orang yang mengandalkan Tuhan itu akan seperti burung raja wali muda. Berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi letih. Nanti pulang dari gereja coba dicek, kita lari atau jalan menggos-menggos enggak? Kalau menggas-menggos artinya kurang olahraga. Puji Tuhan dan kemudian Ibu Yongki sembuh. Ya, sembuh setelah dia bertekad, dia berdoa,
punya tekad memakai kaki yang dianugerahkan Tuhan untuk berjalan, bukan untuk tidur-tiduran atau duduk saja. Bu Yongki ini kan termasuk golongan mager. Mager itu males gerak. Maka beberapa bulan kemudian oleh mujizat Tuhan kami bisa pergi ke Israel lagi dan berjalan di atas tembok Yerusalem. Kami adalah peserta yang paling tua, tapi Bu Yongki yang paling lincah. Ya. Kenapa kita perlu istirahat dan olahraga yang cukup? Karena kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan kepingin kita juga menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Sebab kalau kemudian kita diberkati oleh Tuhan, kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ini kolesterol, ini lemak. Orang Jakarta bilang gini, kasihan deh lo. Amen. Tapi kita nggak boleh bilang begini, oh ini makanan enak kita sikat. Karena kolesterol cuma ada di laboratorium. Kita perlu untuk kemudian istirahat dan olahraga yang cukup. Dan yang ketiga, kita perlu meningkatkan relasi sosial. Kita adalah makhluk individu yang membutuhkan interaksi sosial. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Perhatikan ayat ini. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus, kita hidup di dalam terang, maka dengan siapa saja kita bisa bersekutu. Punya satu musuh itu udah terlalu banyak. Punya satu musuh itu ngerepotin Bapak Ibu sekalian, nyusahin. Ya, makanya usahakan jangan sampai punya musuh, apalagi musuhnya dalam selimut. Waduh, itu rumah bisa kayak neraka Bapak Ibu sekalian. Punya 1000 teman, itu kurang. Alkitab bilang di dalam kitab Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi ketika kita punya banyak teman dan kemudian terjadi gesekan, itu adalah hal yang alkitabiah. Alkitab udah menuliskan. Jadi waktu gesekan itu terjadi, itulah kesempatan buat kita mempraktekkan kasih, mempraktekkan pengampunan, untuk mempraktekkan merendahkan diri. Sebab ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan meninggikan kita. Dan yang terakhir, kita harus mau berinvestasi untuk perluasan. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan kata mengusahakan dan memelihara. Taman itu harus dipelihara. Untuk memelihara taman perlu investasi waktu, perlu investasi tenaga, perlu investasi uang. Orang bilang rumput tetangga lebih hijau dari rumput di rumah sendiri. Kenapa? Karena rumput di rumah sendiri tidak pernah dirawat. Bapak Ibu, kalau berkesempatan silakan mampir ke rumah saya. Maaf, rumput tetangga saya kering-kering semuanya. Kenapa? Karena nggak dirawat. Rumput di rumah saya hijau royo-royo Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Dirawat.
perlu waktu, perlu tenaga, perlu keluar uang. Amen. Untuk investasi, jangan sayang untuk keluar uang, untuk buat kita belajar, nimba ilmu. Maka itu saya selalu encourage anak-anak muda yang selesai ngambil S1, saya bilang sekolah lagi. Ambil S2, sekolah setinggi-tingginya. Mumpung kita tinggal di Amerika, kesempatan itu terbuka luar biasa. Saya bilang yang kerja sebagai waitress maupun Uber driver itu nggak apa-apa, saya bilang itu baik. Tapi kamu harus punya target, karena itu kan untuk dapat uang kontan secara cepat itu mudah sekali. Tapi kamu kemudian pakai uang itu untuk sekolah, untuk berinvestasi. Ya. Saya percaya kita akan berbahagia kalau kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Tahun ini adalah tahunnya buat kita. Pasti yang namanya tuaian itu terjadi.